Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan freezer box, yang mana untuk kerusakan freezer box ini tidak dingin sama sekali. Di sini saya coba rasakan di bagian dinding-dindingnya ini sama sekali tidak ada terasa dingin. Nah ini ya, freezer boxnya mengalami masalah tidak dingin. Ini saya coba cek di dalam freezer ini tidak ada terasa dingin sedikit pun. Oke, sepertinya ada permasalahan yang harus kita ketahui. Untuk suhunya sementara ini di 28,2 derajat ya. Artinya sama sekali tidak ada hawa dingin, melainkan ya panas saja nih. Oke, kita coba lihat untuk modelnya di sini yaitu F450LV ya. Oke, di sini ada keterangan ya, untuk arusnya sebesar 0,98 ampere. Baik, kita langsung saja lakukan pengecekan untuk bagian freezer box ini. Yang pertama kita harus pastikan dulu di bagian mesin kompresornya ini apakah bekerja. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita buka terlebih dahulu ya. Saya akan coba lakukan pembongkaran kapnya ini. Oke, di sini nanti kita akan bisa lihat apakah kompresor ini bekerja atau tidak. Nanti bisa terlihat ya. Nah, di sini kita akan coba cari tahu sama-sama apa penyebab dari freezer box ini tidak dingin. Oke, ini kapnya sudah saya bongkar. Dan mari kita lihat. Ya, sudah nampak di dalam ruang mesin ini. Di sini bisa kita lihat untuk fan pada kondensornya berfungsi saja, tidak ada masalah. Nah, ini ya. Saya coba raba di pipa hisapnya ini. Di sini ada terasa basah ya. Nah, ini terasa basah. Untuk filter dryer di sini saya raba tidak ada terasa hangat. Ya, untuk pipa tekannya juga tidak begitu panas. Oke, di sini menggunakan mesin kompresor dengan tipe KIDI 110H. Ini adalah kategorinya sepertiga PK ya. Jadi mesin kompresornya menggunakan kompresor sepertiga PK. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengecekan. Dari sini bisa kita simpulkan, kita harus lihat dulu apakah ada kebocoran di bagian-bagian las-lasan di sekitaran pipa-pipanya ini. Pastikan terlebih dahulu ya. Namun alangkah baiknya bisa kita cek berapa arusnya kondisi saat ini nanti. Ya, kita akan coba ukur dulu berapa arusnya. Oke, saya coba siapkan dulu tang ampernya ini. Kita akan coba lakukan pengukuran. Di bagian penutup pada PTC relay dan overload, di sini kita coba buka dulu, ada baut. Nah, di sini kita akan coba ukur berapa arusnya saat ini kondisi running ini. Oke, kita coba lihat. Ya, untuk arusnya di sini menunjukkan di 1,79 atau 1,8 ampere. Ya. Jadi memang sepertinya ada masalah kebocoran pada sistem. Sama sekali tidak ada dingin sama sekali ya. Jadi kita akan coba cari dulu di mana letak kebocorannya ini.
Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengecekan dan ternyata di bagian filter dryer di sini ya terdapat kebocoran halus. Di bagian las-lasannya ini ternyata ada kebocoran. Nah, jadi sudah ketemu permasalahannya, yaitu ada kebocoran halus di bagian filter dryernya ini ya. Dan ini kita harus lakukan pergantian saja supaya lebih mantap ya. Di sini tadi di bagian las-lasan ini kurang matang, jadi masih ada kebocoran halus sehingga gas freonnya kosong ya saat ini. Oke, ini saya siapkan filter dryer yang baru dan kita akan coba langsung lakukan pergantian ya. Oke, di sini saya akan coba lakukan pergantian filter dryer yang baru. Dan untuk ventil pengisian di sini juga akan saya pasang, yang mana di sini saya berikan pelindung untuk melakukan proses pemasangan ventil pengisian. Dan di sini untuk ventil pengisian kita pasang dan filter dryer kita ganti ya. Oke, saya coba lakukan pergantian. Di sini saya sudah lakukan pergantian untuk filter dryer dan sudah saya pasang ventil pengisian. Dan di sini ada saluran pembuangan pada pipa kapiler. Dan untuk spuyer ventil pengisian saya coba pasangkan kembali. Dan di sini kita akan coba lakukan proses pemvakuman ya. Jadi setelah dilakukan pergantian filter dryer dan pemasangan ventil pengisian, tahap selanjutnya kita harus lakukan proses pemvakuman sebelum kita melakukan proses pengisian gas freon ya. Oke, saya pasang selang manifold. Di sini kita coba melakukan proses pemvakuman. Dan untuk saluran udara pada kapiler ini di sini kita tutup ya. Kita tutup terlebih dahulu. Ditutup permanen saja supaya tidak ada kebocoran halus. Oke, di sini. Jadi telah kita simpulkan bahwa masalah dari freezer box ini adalah terjadi kebocoran pada bagian las-lasan di filter dryernya. Dan kita lakukan pergantian filter dryer yang baru. Dan selanjutnya kita akan lakukan proses pengisian freon. Namun sebelum melakukan proses pengisian, kita harus lakukan pemvakuman. Oke, kita siapkan mesin vakumnya. Nah, ini mesin vakumnya. Kita pasangkan selang manifold pada mesin vakum. Oke, kita akan coba pasangkan dulu nih selang manifoldnya pada mesin vakum. Nah, di sini pastikan untuk selang manifold pada pemasangan mesin vakum ini harus benar-benar rapat ya. Jangan sampai ada kendor atau kebocoran halus. Nanti proses pemvakumannya menjadi tidak sempurna. Baik, saya hidupkan mesin vakumnya. Dan di sini kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Oke, pastikan untuk keran manifold kita buka ya. Biarkan udara yang ada pada sistem ini terhisap oleh mesin vakum. Nah, ini ya. Jadi proses pemvakuman kita lakukan sebelum melakukan proses pengisian freon.
Oke, untuk proses pemvakuman kita biarkan kurang lebih sekitar 30 menit ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit di sini proses pemvakuman sedang berlangsung dan saatnya kita bisa lihat di sini jarum menunjukkan di minus 30 PSI. Kita tutup dulu ya keran manifoldnya ini. Oke, setelah tertutup mesin vakum bisa kita matikan dulu. Kemudian selang manifold kita lepas. Dan di sini saya coba siapkan freon. Nah, ini freon kalengan Ineos Floor Clea R134A. Nah, ini ya. Saya menggunakan freon R134. Oke, kita pasang dulu ya selang manifoldnya pada keran freon ini. Di sini kita coba buka dulu keran freonnya. Lalu yang pasti kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Di sini kita buka sedikit ya. Kita buang dulu ya udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, jadi prosesnya sebelum kita melakukan pengisian gas freon, kita harus buang dulu ya udara yang terjebak pada selang manifold ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian freon. Nah, ini kerannya bisa kita buka dulu keran freonnya. Kemudian di sini jarum menunjukkan tetap di minus 30 PSI dan saatnya di sini kita akan melakukan proses pengisian freon. Oke, untuk gas freon sudah kita masukkan dan di sini kondisi mesin kompresor off kita isikan paling tidak di 40 sampai 50 PSI. Jadi kondisinya mesin kompresornya masih off ini. Kita isikan dulu ya freonnya ini. Oke, setelah itu kita coba ukur dulu ya arusnya. Berapa arusnya nanti pada saat running awal. Di sini menunjukkan di 0 ampere ya. Oke, kita coba hidupkan freezer boxnya ini. Dan arusnya di 1,8 turun ya 1,7 kemudian 1,6 ya. Oke, ini untuk fan pada pendingin kompresornya sudah aktif. Untuk suhunya di 28,2 derajat. Oke, karena ini belum ada gas freon yang cukup, jadi belum dingin ini ya. Selanjutnya di sini kita mulai melakukan penambahan gas freon sedikit demi sedikit hingga mencapai tekanan dan arus yang sesuai. Yang mana kita coba atur di skala 10 PSI. Dan bisa kita lihat nanti berapa arusnya. Nah, ini pelan-pelan kita sambil tambah ya hingga mendapatkan tekanan yang pas yaitu di 10 PSI. Oke teman-teman, di sini arusnya di 2,05. Tekanannya di sini pas ya di 10 PSI. Ini ya sudah cukup ini. Sedangkan arusnya di 2,05 ya. Saya rasa sudah cukup ini. Arusnya di 2,05 untuk kompresor sepertiga PK. Dan mari kita coba cek di filter dryer. Di sini bisa saya rasakan terasa hangat sudah ya, mantap. Jadi proses pengisian ini kita sudahi dulu ya. Karena sudah cukup nih arusnya di 2,06 ya.
Kemudian di sini tekanannya 10 PSI. Ya, saya rasa sudah cukup. Dan di sini filternya sudah terasa hangat ya, artinya ini sudah mantap ini. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat berapa suhunya sementara. Di sini suhunya 5,7 derajat. Nah, ini semakin turun terus nih ya. 5,3, 5,2. Ya, biarkan saja, kita tunggu ya. Dalam beberapa menit atau beberapa jam nanti kita lihat suhunya kembali. Baik teman-teman, setelah 1 jam berlalu, di sini arusnya turun di 1,73 ampere. Ya, setelah 1 jam, kemudian tekanannya di sini yaitu di 0 PSI. Ya, sudah di 0 PSI, semakin turun juga ya tekanannya. Dan kita bisa lihat suhunya saat ini sudah di minus 27 derajat ya untuk suhu dalam ini. Sedangkan suhu bagian luar dindingnya ini yaitu saya pasangkan termostat suhu yaitu minus 19 derajat. Sudah minus juga ya. Jadi ini sebenarnya sudah sangat beku ya. Kemudian setelah 2 jam berlalu, arusnya di 1,72 ampere. Untuk tekanannya di bawah 0 PSI. Wah, semakin turun ya, semakin dingin semakin turun. Dan bisa kita lihat berapa suhunya ini. Wah, minus 30 derajat ya, sangat dingin ini teman-teman. Sudah minus 30 derajat. Kemudian bisa kita lihat untuk dinding freezernya ini. Di sini sudah minus 23 derajat. Artinya sangat beku sekali ya. Oke, kita cek lagi dalam berapa jam. Dan setelah 3 jam berlalu, di sini arusnya di 1,68 ampere. Wah, 1,68 ampere. Kemudian tekanannya di bawah 0 PSI ya, semakin turun. Namun di sini tidak terjadi kebuntuan. Kemudian kita bisa lihat suhunya. Wah, sudah minus 32 derajat ya. Artinya sudah sangat beku ini. Saya rasa sudah cukup ini, tidak perlu kita tunggu lagi ya. Karena sudah mantap ini dengan suhu seperti itu. Dan di sini suhunya minus 25 derajat. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.